wabarakatuh. Sekarang kita berada di lokasi House of Smith. Di sini kita akan kunjungan dan untuk tempatnya di sini ya guys ya, untuk tempatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di office-nya House of Smith. Di sini saya tidak sendiri, di sini ada teman saya yang bernama Rizky. Ega Winia. Di sini kami akan melakukan kunjungan kepada orang dalam atau staff yang ada di House of Smith. Nantikan keseruannya bagaimana. Assalamualaikum. Dari Universitas Teknologi Digital, di sini kami berlima sedang melakukan penelitian mengenai pengadaan persediaan. Kami ingin menganalisis persediaan yang kemudian kita ketahui apa saja sih kekurangannya, dan kemudian kami akan berusaha untuk memberikan solusi atas masalah dari persediaan yang ada di sini. Dari dapur dosen ya? Belum. Oh, belum? Ya. Nanti baru lagi pindah sama dosen ya? Ya nanti kayak gini bisa. Oh, gitu. Untuk penelitian jangka waktu berapa? 2 bulan. Terus yang di tadi stok ya? Ya setelah Tapi kita kira-kira produk yang paling laku apa aja. Terus yang tengah-tengah kan paling laku itu di dalam kategori A. Terus yang kayak misalkan yang menengah itu kayak misalkan kurang laku, yang B, terus yang tidak laku itu C. Nah, bagaimana nanti kita tuh menganalisis dari mensortir dari ketiga hal itu, akhirnya akan supaya bisa kelihatan ternyata barang itu lebih cepat. Nah, si data ini akan diberikan kepada manajer untuk mengambil sekarang. klasifikasi ya? Ya, klasifikasi. Itu selain daripada penjualan ada faktor lain nggak? Paling untuk kita butuh data itu cuma ada 3. Yang pertama tuh kita butuh data item, misalkan item semua ada apa aja, kemudian harga jual, paling itu doang untuk sekarang kami butuhkan. Tapi tidak untuk sekarang, karena kami ini tidak punya. Ya. Agendanya kalau saya lihat kemarin di schedule wawancara. Saya kira ada dari wawancara. Sebenarnya kami kepengen tahu awal mula adanya Smith di situ tuh seperti apa gitu. Kenapa ada House of Smith di Bandung ini khususnya? Dan kenapa sih kota atau misalkan staf di situ menargetkan Bandung, sedangkan kan ada kota-kota besar yang lain seperti Cirebon, ada Trisikan atau misalnya yang lainnya. Sebelum mungkin perkenalan dulu ya, rekan-rekannya saya belum tahu namanya. Staf lagi mau izin, perkenalkan saya Ibnu Irsyad, saya ketua kelompok dari sini. Kami dari semester 4 sekarang dan sedang melakukan penelitian bersama. Asal dari mana? Saya asal dari Binom. Binom. Ya. Ya. Maksudnya di Bandung sini. Di Bandung ini sekarang. Mungkin Pak, makan masih ada Ramadan, rumah dari Berdua Pak. Oh, orang mana juga? Kan? Udah nikah lu? Belum. Rumah juga, makan masih ada cuman asalnya cari. Pengen cerita. Kampusnya di mana? Di apa? Kampusnya di Ciwastra, Cibubur. Kalau dari jauh. Ya, Lumayan. Iya, Pak. Jadi ini kos. Enggak. Jadi Mau pergi. OPP. Berapa jam dulu? kalau misalnya kita macet 45 menit atau sampai saat Lumayan ya. Iya. Oke ya, silakan aja. Mohon izin, silakan saya secara lama dari Taman Indah. Umurnya berapa? 20, 19. 19. Ya, yang terakhir. Aku perkenalkan, nama saya Ega Winia Asifa, rumahnya di daerah Buah Batu, terusan Buah Batu, daerah Telkom University. Oh iya. Telkom kan di Cibiru ya? UIN yang di Cibiru Pak. Kebetulan saya bukan orang Bandung ya, jadi saya tidak terlalu apa gitu. Oke, ya silakan. Pertama kami ingin tahu bagaimana sejarah awal berdirinya House of Smith seperti apa. Ya. Kalau secara historikal mungkin cukup panjang ya kalau saya ceritakan semua ya, karena House of Smith sendiri berdiri sudah hampir 10 tahun ya, lebih 10 tahun lebih, karena ini diinisiasi oleh pendiri kita di House of Smith ini. Ada 2 orang yang mendirikan. Yang pertama itu namanya Pak Saldi Ramadan. Beliau
foundernya, kemudian ada co-foundernya namanya Pak Ade Oscar. Pak Ade Oscar Cetentara. Nah, itu kalau Pak Saldi sekarang menjabat sebagai komisaris selain founder juga, kemudian ada Pak Oscar. Pak Oscar ini selain menjabat co-founder, dia juga menjabat sebagai direktur. Direktur di PT ini namanya. Beliau biasanya hari-hari hadir di sini sih, cuman pada bulan hari ini berhalangan hadir dan mungkin ada urusan di luar, jadi saya mewakili Dan kalau kenapa tadi ada pertanyaan kenapa kita pilihnya Bandung ya? Kenapa kita pilih Bandung sebagai area market utama kita? Karena selain domisili daripada founder dan co-founder kita memang di Bandung dan mereka memang orang Bandung, Bandung ini sendiri terkenal dengan apa ya? Kalau istilahnya itu kalau zaman dulu itu ikoniknya Paris Panjapa ya. Paris Panjapa itu bukan sekedar apa namanya? Ikoniknya bukan sekedar ikonik oh ini Paris gitu, bukan, karena salah satunya masyarakat itu suka dengan style terkini dan bisa dikatakan stylish lah. Maka dikategorikan sebagai laba masa untuk industri fashion khususnya di seni Bandung sini. Itu sih untuk penjelasan singkatnya. Terus untuk awal gimana? Mohon izin Pak, Yes. untuk dari penamaannya itu Pak, apakah memiliki sendiri gitu ya? Oh iya ada. Karena nama itu berasal dari sesuatu itu dinamakan ya tentu ada filosofisnya kenapa dia dinamain seperti itu kan. House of Smith itu sendiri ceritanya asalnya itu dari Pak Saldi, karena Pak Saldi lah foundernya kan. House of Smith itu merupakan akronim. Smith itu kepanjangannya adalah show me the money gitu, karena waktu itu Pak Saldi ikut apa ya, ada di suatu acara apa di satu perusahaan, dia mendengar satu orang India yang ngomong show me the money gitu, sehingga itu menginspirasi dia untuk menamai perusahaannya Smith gitu. Show me the money. Lambang gorila itu sebenarnya huruf M itu dan melambangkan Pak Saldi, karena Pak Saldi itu berarti gede kan, jadi mengambilnya siluet gorila gitu. Ya. Dari sini. Ada lagi? Ada itu bilang dulu, ya silakan yang saya kenalin dari baru yang menantang gitu ya. Kayak Ringo kan sebenarnya belum lama berdiri, atau brand lain sebelumnya belum lama berdiri, cuma karena mungkin faktor apa namanya, faktor di luar daripada fashion itu sendiri, akhirnya mengimport begitu berkembang lebih cepat daripada yang sudah lama. Kalau itu di mana? Kalau itu masih sekitar di Sultan Agung dulu, Sultan Agung. Cuman kita waktu itu stoknya masih kecil dan sekarang alhamdulillah masih kecil juga sih alhamdulillah, tapi sudah berkembang daripada yang baru. Dan sekarang kalau untuk apa namanya store, kita sudah punya 5 store di Indonesia, ada di Tasikmalaya, ada di Pekanbaru, ada di Padang, kemudian di Bandung dan Banjarmasin. Nah, terus masuk ke topik tentang persediaan. Ada nggak sih misalkan kita kembangkan ketika akan melakukan itu mengirim persediaan dari gudang ke toko tuh apa saja kembangkan yang ada? Kalau kita sih tentu ada ya, namanya kita secara teknis itu selalu ada permasalahan, karena sematang apapun persiapan kita, namanya teknis di jalan kita tidak pernah tahu tuh ada kendala-kendala seperti apa. Tapi sejauh ini kita karena sudah berpengalaman ya di industri ini dan juga kita sudah banyak antisipasi, sehingga tidak ada begitu menghambat untuk distribusi kita. Kalau untuk saat ini kan kan produknya misalnya produknya apa aja gitu dari sini. Awalnya kalau untuk dulu kita cuman di baju sama ya baju macam-macam, kaos, meja dan sebagainya. Tapi saat ini
karena founder kita ingin menjamah lebih luas lagi marketnya, maka kita menyediakan banyak, ada parfum, ada sendal, ada tas, ada topi, ada segala macam jaket, kemudian merchandise gitu, ada gantungan kunci, kayak itu juga ada tumbler di meja ini, tumbler semacam vlog, tumbler yang mungkin akan kita rilis di kabar ini, dan banyak lagi lah. Pokoknya kita untuk untuk dipergunakan sehari-hari. Tapi yang item yang bestsellernya gitu. Yang bestseller kita di varsity sama kaos dan meja, karena memang itu inti usaha kita di situ. Yang lainnya kan kita baru mencoba merambah, tapi tetap penjualan juga oke, nggak ada permasalahan. Untuk dari perusahaan sendiri ada pemantauan untuk kesediaan di dalam bulan. Pemantauan maksudnya seperti apa? Pemantauan misalnya kalau lihat stok tadi, jadi antisipasi stok habis, ada nggak seperti itu? Misalnya lagi penjualan lagi rame, itu kita harus ancam untuk di gudang itu ada berapa lama sih supaya stok di gudang itu tetap ada gitu supaya nggak kosong. Ada nggak stok di gudang pemantauan itu sendiri? Oh, ada sistemnya. Itu ada, karena kalau kita jualan dari sementara stoknya nggak ada, ya kita kacau juga gitu kan. Tentu ada itu. Apalagi kalau kita istilahnya kita jualan fashion ini, musimnya itu salah satunya ini mendekati nih Lebaran ya kan. Mendekati ini, maka kalau stok tentu kita pantau dengan signifikan ya. Itu biasanya hype daripada orang belanja kan naik banget di bulan puasa ini, bulan Lebaran. Kalau misalkan kita kalau selama antisipasinya kan, kalau misalkan yang tadi kamu sebutkan, orang-orang tuh banyaknya hype itu di bulan puasa, Lebaran. Nah, kalau misalkan untuk beberapa bulan yang maksudnya penjualannya tidak terlalu naik, itu antisipasi dari startup ini seperti apa Pak untuk soal persediaan? Persediaan atau penjualan? Kalau tadi kan bicaranya kalau di Ramadan itu penjualan naik, tentu juga itu ada kaitannya dengan stok ya, dengan stok. Nah, tadi yang ditanyakan apa nih? Penjualan atau? Iya, persediaan untuk bulan-bulan yang maksudnya tidak terlalu high pembeliannya gitu. Ya kalau untuk kita kan udah ada datanya, ada data penjualannya. Kira-kira kalau di bulan-bulan biasa itu berapa? Kira-kira range-nya yang kita jual, yang kita sold ke market berapa gitu. Nah itu jadi basicnya tuh. Oh nanti kalau kita stok sekian-sekian nih, misalnya katakanlah 1000, kita stok 1000 gitu. Untuk hari biasa, ketika datang Ramadan kadang-kadang bisa 10 kali lipat tuh, maka kita sediain 10.000 gitu untuk stok-stoknya gitu. Nah kalau penjualan ya tadi kaitannya dengan stok itu. Nah untuk tadi seperti yang di Ramadan ada nggak sih kayak misalnya item yang stoknya lebih banyak dari item yang lain dari bulan kan yang buat hari Ramadan nanti, dan ada beberapa item yang sengaja si persediaan dari stok itu dia lebih banyak daripada item lain. Oh, memang pada dasarnya memang berbeda karena ada yang kita punya misalnya kayak yang bestseller kita sediain lebih banyak kayak gitu. Nah itu ya ada penyesuaian lah untuk stok barang yang bestseller sama yang penjualannya biasa aja. Gitu. Apalagi kalau misalnya Ramadan ini naik, kita tentu lebih banyak lagi dong stok gitu untuk yang bestsellernya maupun yang biasa. Paling ini Pak, kan selain ada offline store ya Pak, juga post office juga kan ada online. Itu untuk terkait persediaannya apakah dibedakan atau bagaimana? Oh yang online? Ya, Ya, memang kita juga banyak kan, banyak di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya kita banyak. Untuk stoknya sama sih dari sini perusahaan kita. Karena pun ke stok-stok kita yang di luar Pulau Jawa kayak di Kabupaten Padang, stoknya dari sini kita kirim. Tapi di situ juga ada, setelah kita kirim kan ada persediaan mereka juga di situ. Kita kirim cuma untuk monthly itu aja enggak, cuma kalau ada minimal kita stok di situ.
Untuk total cabang berarti sampai saat ini ada berapa? Ada 5. Di kota mana? Tadi ada di Padang, Ya. ada di Pekanbaru, di Tasik, di Bandung, sama di Banjarmasin. Kalau ekspansi kita saat ini lagi mau buka di Semarang sih, terdekat ini. Ya, Yang berhubung dengan 10 menit lagi Pak, mungkin kunjungan pertama kali kami itu bentuk koperasi tadi. oke. Baik, mohon izin Pak, kami dari kita berterima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan yang dari Bapak. Kami sebelumnya mohon izin untuk diri Pak ya, selamatkan waktu. Waalaikumsalam. Tadi muncul data apa aja? Baru yang setelah itu belum dikasih tahu sama dosennya, tapi yang dicari. Oke guys, jadi sekarang kunjungannya udah selesai. Terus nanti tonton videonya. Terus sekarang kita mau ke rumah masing-masing.